Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hukma Sabia dengan NIM 21035135. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu presentasi kali ini dengan materi makhluk hidup dan ekosistem. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu Afrilia Amandasari, Ahmad Fikriansyah, Anggun Khanifah, Ariza Putri Malika, Afifah Azahra, Fadilah Fania Arifah, dan saya sendiri Aziza Hukma Sabia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu sistem yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik dan faktor-faktor fisik serta kimia yang saling berinteraksi satu sama lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mandasari dengan NIM 21035125. Baik, yang pertama ada struktur ekosistem. Struktur ekosistem. Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah yang pertama autotrofik dan yang kedua ada heterotrofik. Yang pertama, autotrofik terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi atau makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis ataupun kemosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Organisme ini sering disebut sebagai produsen. Lalu yang kedua ada heterotrofik, yaitu terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. Yang pertama, bahan anorganik, yaitu meliputi karbon, nitrogen, CO2, H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. Lalu yang kedua ada bahan organik, yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Lalu yang ketiga, kondisi iklim. Kondisi iklim ini meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Lalu yang keempat, produsen. Produsen adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau daun atau berklorofil. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik, karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Selain tumbuhan berklorofil, juga ada bakteri kemosintetik yang mampu menghasilkan energi kimia melalui reaksi kimia. Tetapi, peranan bakteri kemosintetik ini tidak begitu besar jika dibandingkan dengan tumbuhan fotosintesis. Lalu yang kelima ada makrokonsumen, adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain, dan hidup dengan memakan materi organik. Lalu yang keenam ada mikrokonsumen. Mikrokonsumen ini adalah organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan osmotrof, terutama bakteri dan fungi. Mereka inilah yang memecah materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsurnya atau bahan anorganik. Kelompok ini juga disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Terima kasih kita ucapkan kepada Amanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah. Kepada Afifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur ekosistem. Bila kita masuki satu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan jumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah autotrofik dan heterotrofik. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen, yaitu
bahan organik, kondisi iklim, produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Secara fungsional, ekosistem dapat dipelajari menurut 6 proses yang berlangsung dalamnya, yaitu yang pertama, lintasan atau aliran energi, yang kedua, rantai makanan, yang ketiga, pola keragaman berdasar waktu dan ruang, yang keempat, daur ulang atau siklus biogeokimiawi, yang kelima, perkembangan dan evolusi, yang keenam, pengendalian atau sibernetika. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas, yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungannya yang tidak hidup. Dengan adanya pemisahan yang berdasarkan mengenai waktu, lintasan energi juga dibedakan, yaitu lintasan detritus organik. Pada umumnya, komponen abiotik merupakan pengendali organisme dalam melaksanakan peranannya di dalam ekosistem. Bahan-bahan anorganik sangat diperlukan oleh organisme hidupnya. Ini juga merupakan penyusun dari tubuh organisme. Demikian juga bahan organik. Bahan organik sangat diperlukan oleh konsumen, makro maupun mikrokonsumen sebagai sumber makanan. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Afifah. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Areza. Kepada Areza dipersilahkan. Baiklah, saya Reza Putri Malika dengan NIM 210351131 akan menyampaikan tentang tipe ekosistem. Dalam mengenal berbagai tipe ekosistem, pada umumnya digunakan ciri komunitas yang paling menonjol. Untuk ekosistem daratan biasanya digunakan komunitas tumbuhan atau vegetasinya, karena wujud vegetasi merupakan pencerminan penampakan luar interaksi antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Pada dasarnya di Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem utama, yaitu yang pertama, kelompok ekosistem bahari. Ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Dalam setiap ekosistem, pada ekosistem bahari ada perbedaan dalam komponen penyusunnya, baik biotik maupun abiotik. Kemudian yang kedua adalah kelompok ekosistem darat alami. Pada ekosistem darat alami di Indonesia terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah, merupakan bagian terbesar hutan dan mencangkup kawasan yang paling luas di Indonesia, terletak pada ketinggian 0-1000 meter. Vegetasi pamah terdiri dari vegetasi rawa dan vegetasi darat. Yang kemudian, vegetasi pegunungan, sangat beraneka ragam dan sering menunjukkan pemintakan yang jelas, sesuai dengan pemintakan flora yang berlaku untuk semua kawasan tropik. Kemudian vegetasi monsun terdapat di daerah yang beriklim kering musiman. Yang ketiga adalah kelompok ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia, atau bila ekosistem buatan tidak dirawat lagi dan dibiarkan berkembang sendiri menurut kondisi alam setempat. Ekosistem ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Ekosistem suksesi primer berkembang pada substrat baru seperti permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan, tanah longsor atau pemapasan tanah untuk penambangan dan pembuatan jalan, timbunan abu atau lahar yang dimuntahkan letusan gunung berapi, timbunan tanah bekas galian, endapan pasir pantai dan endapan lumpur di tepi danau dan tepi sungai atau muara. Ekosistem suksesi sekunder berkembang setelah ekosistem alami rusak total tetapi tidak terbentuk substrat baru, yang diakibatkan khususnya oleh kegiatan manusia seperti penebangan hutan habis-habisan dan pembakaran. Kemudian yang keempat adalah kelompok ekosistem buatan. Di samping ekosistem alam ada ekosistem buatan manusia, seperti danau, hutan tanaman, dan agroekosistem, seperti sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun perkarangan, kolam, dan lain-lainnya. Sebagai gambaran dari ekosistem buatan, seperti sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun perkarangan, kolam, dan lain-lainnya.
Sebagai gambaran dari ekosistem buatan akan diuraikan mengenai ekosistem kolam dan ekosistem padang rumput yang akan dibawakan oleh Anggun Kanipah. Terima kasih kepada Areza. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hanifah dengan NIM 21035129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh ekosistem. Pertama, ekosistem kolam. Ekosistem kolam merupakan ekosistem perairan. Ekosistem kolam ini merupakan ekosistem yang sederhana. Dalam suatu kolam dapat kita amati komponen-komponennya, yaitu pertama komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Komponen ini meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air, yaitu CO2, O2, Ca, nitrogen, garam-garam fosfat, asam amino, metil humus, dan lain-lainnya. Adapun bagian lainnya yang terdapat yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Produsen di dalam kolam ini meliputi pertama, tumbuhan berakar atau mengapung. Biasanya hanya pada kolam dangkal atau pada bagian yang dangkal. Kedua, fitoplankton. Biasanya algae. Merupakan produsen utama di perairan. Adanya fitoplankton inilah yang menyebabkan air kolam berwarna kehijauan. Kemudian, makrokonsumen. Makrokonsumen terdiri dari beberapa jenis hewan, misalnya larva serangga, krustasea atau udang-udangan, dan ikan. Konsumen primer memakan langsung tumbuhan hidup. Sedangkan konsumen sekunder, misalnya serangga dan ikan, memakan konsumen primer. Di samping itu, ada konsumen yang memakan detritus atau sampah. Kemudian, ada subprotrof atau organisme pengurai atau mikrokonsumen. Subprotrof terdiri dari bakteri aquatic, flagellata, dan fungi. Mereka terutama terdapat di permukaan sedimen di dasar kolam. Contoh selanjutnya yaitu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput merupakan ekosistem daratan. Salah satu perbedaan antara ekosistem padang rumput dan ekosistem kolam tadi adalah pada produsennya. Di perairan, produsen utamanya adalah fitoplankton yang berukuran mikroskopik. Produsen di perairan adalah tumbuhan air yang tubuhnya kecil, lemah, tanpa jaringan penguat, sehingga biomasanya kecil. Di daratan dijumpai produsen dengan tubuh yang besar, bahkan berupa pohon yang besar, dengan jaringan penguat yang kokoh, sehingga biomasanya besar. Adapun komponen-komponen dari ekosistem padang rumput, yaitu pertama ada produsen. Pada produsen padang rumput dapat dijumpai adanya produsen seperti rumput herba, ya semuanya tumbuhan berakar. Kemudian yang kedua, makrokonsumen. Makrokonsumen yang ada pada ekosistem padang rumput antara lain serangga, laba-laba, cacing, burung, dan mamalia. Konsumen primer atau herbivora dapat berupa serangga dan mamalia. Konsumen sekunder berupa laba-laba dan ular, cacing, arthropoda tanah, dan siput darat merupakan pemakan sampah atau sisa-sisa organik. Kemudian ada mikrokonsumen. Nah, mikrokonsumen pada ekosistem padang rumput terutama bakteri dan fungi. Selanjutnya ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ada komponen abiotik yang ada pada ekosistem padang rumput, misalnya air, udara, tanah dengan kandungan hara serta materi organik. Nah, baiklah, sekian dari saya contoh dari ekosistem tadi. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Anggun. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fadilah. Kepada Fadilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Fania Arifah dengan NIM 21035139. Saya akan mempresentasikan bagian daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai dari suatu badan air akan menentukan stabilitas dan proses metabolisme yang berlangsung di dalam badan air yang bersangkutan. Pengelolaan badan air harus menyertakan pengelolaan daerah aliran sungai. Laju masukan air maupun materi dari DAS akan menentukan proses metabolisme dalam waduk atau danau dan bahkan menentukan umur ekosistem tersebut. Pada dasarnya, aktivitas manusia banyak mempengaruhi ekosistem pada DAS dan pada saat ini mempunyai dampak negatif terhadap ekosistem DAS. Untuk dapat mengelola badan-badan air, danau, waduk, sungai, dan lainnya dengan baik harus mempertimbangkan dengan aliran sungainya. Tanpa pengelolaan daerah aliran sungai akan sia-sia usaha dalam pengelolaan badan air yang bersangkutan. Adanya ekosistem buatan manusia dengan batasan wilayah ekonomi dan wilayah administrasi menjadikan ekosistem daerah aliran sungai menjadi terpecah dengan luasan yang lebih sempit. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi daerah aliran sungai dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadila dan materi terakhir akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai homeostatis ekosistem. Setiap ekosistem mampu menjaga dirinya dan mengendalikan diri sendiri dari berbagai gangguan, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar. Ekosistem punya kemampuan untuk menangkal berbagai perubahan atau gangguan yang ia alami, sehingga terjadilah keseimbangan. Keseimbangan inilah yang disebut homeostatis ekosistem. Mekanisme homeostatis ini sangatlah rumit, termasuk di dalamnya mekanisme penyimpanan bahan dan materi, pelepasan unsur hara, pertumbuhan populasi, produksi, dan penguraian. Sebagai contoh, perilaku manusia terhadap alam, yaitu kasus penebangan hutan. Penebangan hutan di hutan banyak dilakukan oleh manusia. Seringkali manusia lupa dan melampaui kemampuan hutan tersebut untuk pulih kembali. Akibatnya, hutan menjadi rusak dan tidak dapat pulih kembali. 2. Pembuangan limbah dan penggunaan zat-zat kimia. Pada revolusi industri saat ini, banyak pabrik-pabrik industri yang memproduksi limbah-limbah sehingga membuat pencemaran, baik itu pencemarannya melalui udara maupun cairan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf jika ada salah dan kekurangan. Jika teman-teman ingin bertanya, kami akan membuka forum diskusi pada WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.